Silakan, Mangga. Ya, saya ulangi lagi ya Bu Neng ya, Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Selamat malam Bapak Ibu semua. Jadi ini harus antibiotik dari dalam. Kita semua, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat sehat terutama pada malam hari ini, juga nikmat waktu Bapak Ibu semua. Mungkin walaupun sibuk, alhamdulillah Bapak Ibu guru hebat semua dapat berkumpul pada malam hari ini dalam seri webinar Tanpa Lokal Nusantara Berbagi seri dengan tema ngulik fitur rahasia dan canggih Google Doc. Salam Bapak kita aturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah SAW. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah baik. Senang sekali di akhir ini, mungkin kalau yang tingkat SMA di akhir belajar malam seperti ini kita masih dapat belajar. Bapak Ibu, izinkan saya pada malam hari ini akan memandu kegiatan webinar ini. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nelayan menangkap ikan predator, dijual ke pasar raya. Saya di sini sebagai moderator, semoga bisa membawakan acara. Saya di sini Neng Ida Soniawati atau biasa dipanggil Nida, karena di sini saya mungkin hampir senama dengan Bu Neng, sama-sama Neng dan belakangnya sama-sama Wati ini Bu Neng. Iya, betul. Iya, jadi tapi berbeda ya, Bu Neng lebih hebat dari saya. Saya di sini sama aja belajar kok. Ya, sama-sama belajar kita. Saya di sini sebagai pengurus Kanvalopers Kabupaten Bogor dan saya sebagai guru di SMA Negeri 1 Babakan Madang. Sebelumnya mungkin izin saya menyapa yang terhormat Kang Dedi Rohendi SPD MPD atau biasa kita sapa Kang Dero sebagai founder komunitas Kanvalopers Nusantara. Kemudian Ketua Komunitas Kanvalopers Nusantara Kang Ihin Solihin. Apa kabar Kang Ihin? Saya belum melihat nih Kang Ihin. Kemudian sekretaris yang luar biasa menginspirasi kita semua Ibu Neng Fitriani Puspitowati. Nah, belakangnya sama kan kayak saya, yang saya hormati juga. Dan di sini alhamdulillah sudah bergabung yang saya hormati Bapak Rizky Ramdhani MPD, pemateri kita pada malam hari ini. Juga Bapak Ibu pengurus Kanvalopers Nusantara sekota dan kabupaten yang ada di Indonesia. Tak lupa yang terhormat sahabat semua, Bapak Ibu semua Kanvalopers Nusantara yang alhamdulillah pada hari ini sudah hadir di Jimit ini. Selamat malam semuanya. Apakah malam ini kita siap belajar nih Bapak Ibu di Kanvalopers Nusantara? Siap ya? Siap. Baik, mungkin pemanasan sedikit nih jari-jarinya agar kita, saya juga ingin mengetahui kesiapan Bapak Ibu, ingin berpartisipasi mengetahui kesiapan. Silahkan mungkin ketik 1 ketika kita siap dan ketik 2 siap mengikuti. Mangga. Wow, luar biasa. 2222. Cepat sekali. Alhamdulillah 115 jari jemarinya lentik-lentik nih kayaknya Bu Neng. Alhamdulillah. Walaupun tadi ada beberapa mungkin jadi izin kita paham, silahkan dengan kegiatannya, tapi saya yakin di sini Bapak Ibu guru hebat malam hari ini yang hadir semuanya sudah angka 2 semua. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah. Udah, masih nih, kayaknya masih semangat nih Bu Neng. Jari jemarinya masih nih. Alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu guru semua, terima kasih. Mungkin pada malam hari ini, tadi saya sudah lihat semuanya, jari jemarinya sudah menyatakan siap mengikuti. Di sini mungkin saya pada malam hari ini akan membacakan susunan acara webinar Kanvalopers Nusantara
seri 26 tanggal 3 November 2023. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian nanti diikuti dengan lagu Indonesia Raya. Yang kedua adalah kata sambutan dari founder komunitas Kanvaloper Nusantara dari Kang Dero. Yang ketiga adalah sambutan dari keynote speaker kita. Kemudian acara inti adalah pemaparan materi dari Bapak Rizky. Kemudian nanti mungkin yang tadi kita berbeda pada malam hari ini ada penayangan video dari toko Ainun Collection kalau tidak salah Bu Neng ya. Dan nanti ada seri tanya jawab. Kemudian kita tutup sesi kita dengan sesi foto bersama. Nah, baik Bapak Ibu guru hebat semua, seluruh Kanvaloper Nusantara, agar berkah dan jalannya kegiatan kita pada malam hari ini dan mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin bisa dibantu Bu Neng dengan Bu Mardiani. Tadi katanya Bu Mardiani ya? Bu Mardiani mau bantu nggak? Oh ya, oke. Ya, silakan Bapak Ibu untuk duduk dengan tegap. Belum ada suara Bu Mardiani. Ya, tumben ya hari ini. Belum ada suara Ibu. Ada Bu Mardiani. Terus tampilannya terbalik enggak Bu di tempatnya enggak, Bu? Tampilannya tidak terbalik Bu. Benar, tapi tidak ada suaranya. Ya. Tidak terdengar suaranya Bu Neng. Tumben ya. Bu Mardiani? Biasanya ada loh. Iya. Mikrofonnya apakah terbuka ya? Ada suaranya. Kalau mikrofonnya tak bisa terkunci. Nah, nggak ada ini. Diulang atau kita lanjutkan? Tadi ketika dibuka pun gimana Kang? Diulang apa lanjut? Lanjut aja. Oh ya. Oh ya. Okay. Oh iya. Ya, baik Bapak Ibu, mudah-mudahan walaupun tadi saya meminta Bapak Ibu untuk ya.
Diana atau siapa tadi yang sudah membawakan lagu Indonesia. Hadirin saya persilakan untuk duduk SMS, santai, menyenangkan tapi tetap serius setelah tadi duduk siap ya. Baik, Bapak Ibu semua, hadirin sahabat Canvaloper, sebelum kita ke persiapannya, saya di sini mungkin akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan Canvalopers Nusantara pada kegiatan webinar kali ini. Ditayangkan bagaimana nih Bu Neng? Ya. Ditayangkan ya? Oke, saya siap menayangkan ya sebentar ya. Ya, oke, silakan Maka. Ya, baik sahabat Canvaloper semuanya, di sini ada kesempatan kita dalam kegiatan webinar ini sebagai peserta Canvalopers Nusantara mengingatkan kepada kita semua, yang ini juga mungkin sudah sering di-share oleh Bu Neng, tapi pada malam hari ini kita buat kesepakatan kembali. Yang pertama di sini setiap peserta akan mendapatkan sertifikat jika mengisi pendaftaran webinar. Kemudian yang kedua mengikuti Google Meet dari mulai awal kita sampai dengan nanti berakhir. Dan yang ketiga, jangan lupa wajib mengisi daftar hadir webinar pada malam hari ini sampai batas waktunya nanti jam 23.59. Dan link presensi nanti akan di-share ketika jam 20.30. Kemudian kesepakatan yang keempat adalah masuk ke room maksimal 30 menit sebelum kegiatan berakhir. Dan yang kelima, jika peserta sudah mengisi presensi di Google Meet namun tidak mendapatkan sertifikat, maka peserta wajib menunjukkan screenshot presensi yang sudah terkirim di Google Form presensi. Kemudian Bapak Ibu, kesepakatan Canvalopers Nusantara kita, terutama pada kegiatan malam hari ini, mengingatkan kembali. Terima kasih Bu Neng. Ya, Sama-sama. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari founder Canvaloper Nusantara. Dalam hal ini adalah nanti akan disampaikan oleh Bapak Denny Rohandi SPDP atau Kang Dero. Kita semua mengenal bahwa beliau adalah founder komunitas Canvaloper Nusantara, guru duta Canva Indonesia, kapten belajar ID Provinsi Jawa Barat, duta teknologi, mentor Google Master Trainer dan Google Certified Trainer. Kemudian beliau juga adalah fasilitator guru penggerak, pengajar guru penggerak, dan juga dosen praktisi di Untirta, dan beliau adalah juga sebagai guru sekolah di SMA Negeri 1 Taman Sari. Baik, kebabakan Madang naik Pajero. Saya persilahkan Kang Dero. Cakep. 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 Bu Nida ini keren. Saya nggak persiapan pantun ini. Suara saya jelas? Jelas sekali Kang. Jelas, Kang. Mangga. Ya. Baik. Ini bisa nyimak di sini, bisa nyimak di TikTok ya. Karena ini bareng sambil live juga nih, sama teman-teman di TikTok. Baik. Oh, luar biasa. Iya, betul benar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Semangat pagi, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih diberikan nikmat kuota kehidupan, kuota detak dan detik kita. Dengan detak kita optimal untuk terus berbuat kebaikan, dan dengan detik kita optimal untuk memanfaatkan sisa-sisa waktu yang tersisa dalam kehidupan kita untuk senantiasa menghadirkan investasi kebaikan kita untuk di masa depan nanti. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya, yang tentu yang saya hormati teman-teman pengurus. Oke, ada yang share screen ini. Nggak apa-apa, mungkin Kang Rizal kepencet ya, jadi nggak apa-apa, namanya dinamika daring seperti itu. Ya, oke. Baik, saya sampai mana tadi? Oh, baik. Jadi yang saya hormati nih teman-teman sahabat Canvalopers Nusantara, di sini ada pengurus yang utama, tentu ada
Kang Ihin, kemudian Bu Neng, Bu Mardiani, ya, Bu Nida, ada Bu Yusfiarni, ada Bu Mardiani, Bu Suryati, Bu Saprida, siapa lagi nih? Wah, yang lainnya tidak terlihat, tapi saya sangat bangga. Pasti teman-teman dengan tidak mengurangi rasa hormat, ini luar biasa keaktifan dan juga kolaborasi kita di tim Kanvalovers Nusantara. Kemudian sahabat semuanya, dan hari ini narasumber keren kita, Kang Rizky Ramdhani. Ini sahabat saya sebagai Kokapten Kabupaten Garut. Nah, kemarin saya tarik ke sini, ya tentu tidak ditarik ya. Maksudnya saya minta beliau untuk kemudian bisa berbagi di forum keren kita hari ini. Dan alhamdulillah di tengah segala kesibukan sebagai Kokapten maupun guru, Kang Rizky hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita untuk berbagi tentang bagaimana nanti kita akan ngulik ya tentang Canva Docs, tentang Google Docs ya. Tentang Google Docs dan Canva Docs itu saudara kembar lah ya. Jadi kalau bilang Canva Docs boleh juga Google Docs. Bicara Google Docs boleh juga Canva Docs ya. Itu sama-sama mitra dari akunbelajar.id. Nah, teman-teman, hari ini luar biasa saya izin menyampaikan apa yang telah dilakukan di sekolah tadi siang. Jadi saya ingin bertanya dulu ke sahabat semuanya, apakah ada yang sudah aktif ya berbagi belajar di komunitas belajar di satuan pendidikan? Boleh teman-teman tulis di chat meet kita, apakah teman-teman sudah memiliki legalisasi komunitas belajar di satuan pendidikan? Silakan boleh tulis di chat meet kita. Sudah. Alhamdulillah. Silakan boleh tulis sudah. Nah, yang belum juga boleh tulis belum ya. Nah, ini teman-teman yang di TikTok juga boleh menjawab ya, sama. Apakah teman-teman, oh ya proses, ada yang belum, ada yang sudah. Nah kalau sudah boleh dengan namanya. Saya juga mau melihat nih, ada komunitas Edutaka. Wah, Kang Rizky sudah ya. Tuh, Kang Rizky narasumber kita malam ini juga sudah. Teman-teman yang lain, oke, ada yang belum, ada yang sudah. Kombel tapi belum diaktifkan. Oke, segera diaktifkan ya. Sedang proses, ada yang belum dan sebagainya. Nah teman-teman, tuntutan dari pusat hari ini sebagai bentuk dukungan implementasi kurikulum merdeka adalah hadirnya komunitas belajar di satuan pendidikan. Hari ini teman-teman hadir tiap malam Sabtu di tempat ini, di room virtual kita. Ini juga bagian dari komunitas belajar. Ini adalah jenis atau tipe komunitas belajar yang pertama, yaitu komunitas belajar daring se-Nusantara dalam bentuk PMM. Nah ini yang sedang kita lakukan tiap minggu seperti ini. Kita belajar, dan berdampak. Nah, nanti yang keren itu, ilmu-ilmu yang kita peroleh dari sini, kemudian bisa kita aktualisasikan di satuan pendidikan. Nah, tipe yang kedua adalah komunitas belajar antar sekolah. Dan ini sudah sejak dulu dilakukan. Teman-teman sudah optimal di MGMP gitu ya, di KKG, itu sudah dilakukan. Komunitas belajar antar sekolah. Nah, yang hari ini didukung, disupport oleh pemerintah adalah komunitas belajar di satuan pendidikan. Dengan model apa dilakukannya? Nah, ini yang paling penting teman-teman. Jadi komunitas belajar itu bukan hanya sekedar ngumpul, duduk bareng, ngobrol, diskusi, tapi ada mimpi bersama yang disepakati. Nah, mimpi bersama yang disepakatinya itu adalah keberpihakan kepada peserta didik. Dalam bentuk capaian hasil pembelajaran, hal-hal yang sudah baik dan belum optimal, makanya nanti muncul siklus pembelajarannya adalah siklus inquiry. Nah, inquiry itu tentu awalnya dimulai dengan refleksi awal pembelajaran. Baru kemudian nanti membuat proses penyusunan gitu ya, penyusunan rencana aksi, implementasi, dan kemudian evaluasi. Jadi siklusnya seperti itu. Ada refleksi awal pembelajaran, kemudian penyusunan perencanaan, implementasi, dan juga nanti evaluasi. Balik lagi terus seperti itu. Jadi hari ini mungkin guru-guru sudah ngumpul di sekolah gitu ya. Nah, nanti dioptimalkan lagi. Nah, yang keren itu nanti teman-teman di-SK-kan oleh kepala sekolah dalam bentuk SK kepengurusan, ada timnya. Nah, saya mohon izin sebelum Kang Rizky tampil, nah saya ingin menyampaikan, dan hari ini kami baru memulai. Ini juga sangat luar biasa gitu ya, bagaimana berdampaknya. Dan ternyata memang guru-guru kita ini dimanapun semangatnya sama. Hari ini kodrat zamannya adalah senantiasa belajar. Makanya yang paling optimal adalah kita tumbuh cerdas bersama dengan terus belajar. Bu Neng, sudah terlihat tampilannya? Sudah Kang. Ya. Baik, tapi sebelum ke komunitas, sebelum ke komunitas belajar, teman-teman, hari ini kita alhamdulillah di webinar hari ini dan webinar-webinar selanjutnya, pernah ingat waktu itu saya bicara tentang koperasi gitu ya, koperasi yang digagas untuk komunitas Kanvalovers Nusantara ini. Nah, hari ini kita ubah orientasinya, mungkin kalau koperasi terlalu berat begitu, nah kita buat dalam bentuk paguyuban. Jadi ada paguyuban Kanvalovers Nusantara.
suara aku. Nah, coba. Saya ini izin Afgan G. Ya, silakan Bu. Oke, siap. Terima kasih Bu Neng. Lanjut. Nah, hari ini kita akan optimal. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah di paguyuban ini. Suaranya hilang. Suaranya oh ya, hilang. sebentar. Dah. Ya. Oke. Silakan Kak. Kak. Ya, santuy saja santuy. Memang seperti ini kalau daring ya, nggak apa-apa. Ya. Baik. Jadi hari ini kita keren banget, alhamdulillah di paguyuban Kanvalopers Nusantara ini kita hari ini sudah punya sponsor. Nah, sponsor ini nanti akan mendorong kita, memberikan support kepada kita. Karena harapannya gini teman-teman ya. Jadi setiap minggu kita berkumpul di sini, belajar, berbagi, berkolaborasi dengan semangat 6B. Mudah-mudahan ke depan kita punya dana yang optimal, punya CSR yang bisa kita gunakan untuk, mungkin nanti saya akan bertanya ya, Bu Yuspiarni di daerahnya ada berapa yatim yang putus sekolah, Bu Neng ada berapa yatim yang putus sekolah, Bu Nida ada berapa yatim yang putus sekolah. Kang Deroma terlalu lebay gitu ya, mimpinya terlalu tinggi. Loh, bukankah membangun Indonesia pun diawali dari mimpi para pemuda yang berkumpul sebelum tahun 28, kemudian memiliki semangat sama untuk menghadirkan kemerdekaan bagi Indonesia. Jadi hari ini kita akan optimal di situ. Mudah-mudahan nanti teman-teman kita punya dana CSR banyak, sehingga nanti harapannya kegiatan komunitas ini tidak hanya bertemu secara virtual, dapat sertifikat selesai, minggu depannya seperti itu lagi, itu juga bagus gitu. Tapi ke depan kita ingin lebih optimal, semoga ada rezeki dan takdirnya. Berapapun rupiah yang kita miliki, kita akan berikan keberdampakannya untuk siapapun, termasuk para peserta didik yang hari ini mungkin menghadapi ujian yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Nah, saya ingin menunjukkan kita punya sponsor hari ini, Ainun Collection. Nah, teman-teman nanti bisa mengoptimalkan kalau ada iklan-iklan gitu ya. Kalau ternyata tertarik dengan gamis atau jilbab yang muncul, itu nanti silahkan ada barcode atau ada iklan nanti di belakang yang bisa kemudian disupport. Ingat, ini bukan untuk kami, tapi dengan hadirnya kami, mari kita optimalkan, semoga di samping pikirnya cerdas gitu ya, tapi empatinya juga muncul. Kan hidup yang keren itu untuk apa lagi gitu ya, bukan hanya untuk diri kita, dan yang keren mah itu dengan berbagi. Karena kita paham ada 3 investasi yang akan terus mengalir, ilmu yang bermanfaat gitu ya, kemudian anak yang solih dan solihah, dan tentu harta yang diinfakkan dalam jalan kebaikan. Nah, tentu kita ingin optimal di suatu hari nanti kita bisa hadir, menghadirkan keberkahan, menjadi orang-orang yang sukses di masa depan, dunia dan akhirat. Nah, itu mimpi ke depan, sehingga saya sangat bersyukur ini teman-teman divisi usaha sudah mengoptimalkan ini. Sedikit teman-teman, nah ini adalah besok juga saya berbagi ya tentang komunitas ini di webinar pembatik. Nah, saya menggagas dengan tim di sekolah itu ada yang namanya KBBS, Komunitas Belajar Bersama Semanit Juara. Nah, kita punya moto, mungkin bisa nanti sama-sama kita belajar, bergerak bersama, tumbuh bersama, semanit juara. Nah, teman-teman, tadi kita berbagi peran di kelompok gitu ya. Ini sebenarnya saya adopsi dari Lokakarya Guru Konten Kreator. Kemudian saya lakukan di sekolah, saya bagi teman-teman di sekolah itu menjadi beberapa rumpun gitu ya. Ada rumpun IPA Bio, IPA Kim dan sebagainya. Itu mereka ngapain nanti? Termasuk saya juga nanti inisiatif untuk mencetak gitu ya sertifikat kegiatan sebanyak 3 JP di sekolah yang ditandatangani kepala sekolah atau nanti KCD begitu. Nah, di sini yang paling penting teman-teman, mungkin kita saatnya bisa juga menggunakan refleksi itu dengan teknik ini. Sebenarnya yang saya pahami itu SSC, kemudian saya tambahkan dengan DREAM. Jadi SSCD. Nah, ini mungkin bisa jadi inisiatif, ada yang namanya model refleksi SSCD. Start, stop, continue, dreams. Nah, start itu nanti guru-guru diminta untuk memikirkan ide-ide apa yang kemudian hari ini muncul dan belum dilakukan agar pembelajarannya itu semakin berpihak pada peserta didik atau pada murid kita. Mereka nanti menuliskan, merefleksi bersama, ditempel di plano gitu ya, ada geraknya di situ, kerjasama, kolaborasi antar guru yang lain yang ada di rumpunnya. Kemudian yang kedua, guru-guru juga diminta untuk merefleksikan stop kebiasaan-kebiasaan apa yang sepertinya harus dihentikan karena dengan kebiasaan ini tidak menghadirkan keberpihakan kepada peserta didik. Harus di stop, dihentikan. Tulis lagi di plano, ditempel lagi, direfleksikan.
Kemudian yang selanjutnya adalah cek, continue. Nah, nanti diminta peserta itu untuk menuliskan hal-hal yang sudah baik, yang harus dilanjutkan. Oh, saya kan sudah hadir tepat waktu di kelas. Saya sudah memuliakan para siswa, peserta didik dengan sentuhan kemanusiaan yang tinggi. Nah, silakan dituliskan. Continue, lanjutkan, optimalkan yang belum dioptimalkan. Dan yang terakhir adalah apa mimpi peserta didik, apa mimpi para peserta pelatihan guru-guru kita agar ternyata komunitas ini bukan hanya ngobrol-ngobrol doang, tapi komunitas ini adalah benar-benar berpihak kepada peserta didik dengan siklus inquiry. Nah, pada akhirnya nanti semua itu akan disaling ceritakan, mereka akan bercerita, mereka akan share di kelompok besar, dan pada akhirnya kita buat komitmen bersama. Apa yang menjadi komitmen bersama yang harus dilanjutkan, yang harus dihentikan, yang harus dimulai, yang harus dihentikan, yang harus dilanjutkan, dan menjadi mimpi bersama. Nah, teman-teman, mari mulai menggagas komunitas belajar di satuan pendidikan. Setiap hal kebaikan apapun yang teman-teman dapatkan dalam komunitas Canvalopers atau mungkin di webinar yang lain, seyogianya kita harus kembali ke sekolah. Jangan sampai bersinar di luar, tapi kelam di dalam. Nah, ini yang menjadi motivasi saya. Saya harus bergerak. Ya, kita keberdampakan itu pada akhirnya akan dialami oleh tetangga kita, oleh sahabat kita. Jadi yang paling utama ke depan, inisiatif kecil yang kita lakukan dengan semangat 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai dari saat ini, insya Allah, walaupun mungkin kita tidak mendapatkan rupiah, tapi ada berkah yang maha dahsyat, yang Allah kan konversi rupiah itu menjadi mata yang awas, telinga yang optimal mendengar, fisik yang sempurna, dan tentu jiwa yang senantiasa sehat dan bahagia. Terima kasih dari Kang Dero, tetap semangat semuanya. Bismillah, hari ini kita belajar untuk menghadirkan keberpihakan kepada peserta didik kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus semuanya, teman-teman, sahabat semua, untuk kita Kang Dero. Luar biasa, hatur nuhun Kang Dero yang sudah memberikan motivasi kepada kita. Juga mungkin ada dua hal materi yang saya tangkap dari Kang Dero tadi. Kita dari sekarang sudah mulai bergerak berbagi agar memperoleh keberkahan. Jadi cerdas kita bersama dengan belajar, kemudian juga kita dengan berkah. Dan satu hal, kita kembali back to basic, artinya back ke rumah kita sendiri, kembali ke sekolah kita sendiri untuk membuat komunitas teman-teman kita semakin seluruhnya baik. Mungkin suaranya boleh, punten. Ya, gimana? Ya, sudah. Agak ramai aja tadi. Alhamdulillah, teman-teman, kepada acara kita yang ketiga, yaitu sambutan dari keynote speaker kita, Bu Yusfiarni SPD. Beliau adalah Ketua Canvalopers Kabupaten Indragiri Hilir dan juga guru di SD Negeri 001 Kemuning Muda. Mohon maaf bila keliru. Baik, saya coba kasih pantun dulu juga. Sahabat Canvalopers, hari ini kita berwarna-warni. Saya persilahkan kepada Ibu Yusfiarni. Mangga, Ibu. Suaranya Ibu belum ada. Masih termute Ibu Yus, di saya belum ada suaranya. Bu Neng, apa kedengaran Bu Neng? Oh, Ibu Susiani belum jadikan penyelenggara ya? Pantesan ya, sebentar. Ya, oke. Ya, silakan Ibu, mangga Ya, Bu Susiani. Ibu. Dah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa kumpul lagi ya, webinar yang ke seri 26. Ya, yang pertama sekali yang saya hormati itu Kang Dero. Alhamdulillah Kang Dero bisa tampil lebih awal ya, ya malam ini. Kita udah dapat dari awal udah dapat semangat untuk menyelesaikan webinar kita nanti. Terusnya saya hormati Akang Ihin, Bu Ning, sekretaris dari Canvalopers
yang begitu energik, selalu memotivasi kita dan mengingatkan kita. Dan seterusnya yang saya hormati Ibu Mardiani sebagai koordinator kita, Kanvalover Nusantara. Ya, kita mengucapkan puji syukur Alhamdulillah alamin, begitu saja salawat beriring salam, tidak bosan-bosan kita kirimkan ke junjungan umat, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti mendapat syafaat di akhir zaman. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah malam ini kita bisa kembali berkumpul di meet ini dengan tujuan yang sama, yaitu kita akan menerima materi dari Kang Rizky ya, mana materi yang akan beliau sampaikan itu adalah materi yang paling sangat berguna bagi kita sesama guru dan juga kita dengan murid kita sendiri. Kita sangat bersyukur ya, Kanvalover Nusantara, kita didirikan, ya, kita difasilitasi oleh Kang Dero, ya, satu rumah dengan atap yang kuat. Jadi kita harus gunakan ini. Kita harus gunakan untuk kita saling berbagi pengalaman, dan tentu kita berharap dari guru-guru hebat semuanya di sini nanti akan berbagi praktek baiknya gitu. Semua yang hadir pada malam ini adalah guru-guru yang hebat, yang bisa mendisiplinkan waktunya sebentar untuk mengikuti webinar. Nah, di mana kita ikut webinar itu dengan tujuan. Jangan, oh saya sudah lama, udah senior. Nah, tiba-tiba ini kan 5 tahun lagi mau pensiun. Oh, udah ikut lagi itu apa? Itu jangan. Ya, nah mengapa? Karena kita guru itu adalah agen dari perubahan. Ya, kita adalah agen dari perubahan. Mau tidak mau kita adalah aktornya gitu. Jadi kita harus zaman berubah, aplikasi-aplikasi itu berubah terus. Sementara kita mau diam terus, bagaimana kita mau menikmati? Ya, menikmati nih keindahan atau kecanggihan dari aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita. Nah, jadi Bapak Ibu semua yang hadir di sini adalah guru-guru hebat yang selalu kami banggakan, ya. Bagi kami yang ketua dari Kanvalover Kabupaten dan Kota, itu merasa bangga dari Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu semua, kita hadir di sini kita akan menerima materi, ya. Walaupun kita sudah paham apa itu Google Dokumen, tetapi karena aplikasi itu diperbaharui dan diinovasi terus, itu akan ada kita yang terlupa, dan disinilah kita di Kanvalover Nusantara inilah kita akan berbagi, akan menerima pembaharuan-pembaharuan dari narasumber kita hebat nanti, Kang Rizky gitu. Jadi rekan-rekan semua, apa yang rekan-rekan, sahabat-sahabat, semua guru hebat di sini yang diterima di webinar ini, mari kita gaungkan, kita gemakan. Untuk apa? Bukan niatnya bukan untuk sok-sokan, itu bisa, itu tidak. Niat kita itu satu. Kita ingin memotivasi rekan-rekan yang masih terlena gitu, yang masih belum menikmati apa itu Canva, apa itu Google Dokumen, Google segala macam. Yang itu yang akan membantu kita dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Satu lagi sahabat semua, walaupun tidak di Kanvalover, dimanapun sahabat-sahabat semua ada tergerak hatinya untuk ikut webinar, jangan dipandang pematerinya, tapi pandanglah dan nikmatilah apa yang disampaikan oleh pematerinya gitu. Jadi apa yang kata Kang Dero tadi, apapun yang kita dapat, kita kembali ke sekolah kita nampakkanlah diri kita, oh saya ikuti ini semalam, kita buat dan kita laksanakan, kita nampakkan kepada teman-teman kita, itu sebagai motivasi gitu. Jadi keberhasilan kita akan membawa rekan-rekan sekeliling kita. Jadi sahabat-sahabat semua, malam ini kita
materi kita sangat bagus sekali, itu tentang fitur barunya dari Google Dokumen. Di mana di Google Dokumen kita bisa berbagi dengan murid kita, bisa berbagi dengan sahabat-sahabat kita, juga kita bisa menggunakan ada menu dikte, semuanya itu mungkin akan lebih lengkap lagi akan disampaikan oleh narasumber hebat kita hari ini, pada malam hari ini. Jadi rekan-rekan semua, bagi yang tidak cukup, misalnya ada halangan sinyal atau segala macam, insya Allah sekretariat dari Kampa Lover akan mengirimkan rekaman YouTube-nya. Jadi rekan-rekan jangan ragu atau jangan bimbang. Nah, yang penting diingat absensinya harus dibuat dan yakinkan itu terkirim. Insya Allah bonus webinarnya akan dapat. 16 kali kita webinar itu akan 32. Nah, itu rekan-rekan semua, betapa nikmatnya kita mengikuti webinar, sedikit aja kita sisihkan waktu kita. Jadi, baik rekan-rekan semua, tidak memperpanjang waktu lagi. Nah, kita harus tanamkan terus di jiwa kita, belajar, dan berbagi. Apa yang kita dapat, kita praktekkan di diri kita akan berdampak dan kita naungkan. Di mana kita gaungkan itu di media sosial. Tujuannya satu, untuk memotivasi sahabat-sahabat kita yang masih terlena dan belum menikmati keindahan dan kecanggihan dari aplikasi-aplikasi pembelajaran yang bisa membantu tugas kita hari-hari. Nah, jadi sahabat semua yang saya banggakan pada malam hari ini, nah sekarang kita ada 214 orang guru-guru hebat seluruh Nusantara. Mari kita akan menikmati, akan mengulik lagi tentang Google Dokumen. Nah, akhir kata, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak ada pada tempatnya, yang tidak cocok di hati Ibu dan Bapak semua. Tujuannya satu, marilah kita memotivasi diri untuk terus belajar dan berbagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Yusfirni yang sudah mengingatkan kepada kita semua untuk intinya meluruskan niat ya Bapak Ibu. Malam ini kita tidak memburu sertifikat, tapi kita mencari ilmu, kita belajar, mudah-mudahan itu mendapatkan keberkahan buat kita semua. Dan juga tadi ada satu catatan bagi saya apa yang disampaikan oleh Ibu Yusfirni, yaitu ketika kita nanti menerima materi ataupun siapapun yang menyampaikan materi, jangan dilihat yang menyampaikannya, lihat isinya, lihat materinya. Begitu ya Bu Yus ya. Terima kasih Bu Yus sudah mengingatkan kita semua. Baik Bapak Ibu semua, kita tak terasa waktu sekarang sudah jam 20:14 di laptop saya. Kita memasuki acara yang keempat, yaitu acara inti, di mana di sini adalah kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan materi yang luar biasa oleh Bapak Rizky Ramdhani MPD. Tapi nanti saya akan minta izin, nggak akan manggil Bapak, karena tadi saya sudah melihat CV-nya seumuran dengan anak saya, Ibu. Masya Allah, luar biasa. Jadi saya akan memanggil Akang mungkin, Kang Rizky. Ya, luar biasa. Malam hari ini kita akan memperoleh ilmu dari Kang Rizky tentang ya, yang saya belum tahu banyak juga nih Kang Rizky. Google Doc itu yang saya tahu itu adalah hanya aplikasi olah kata yang mungkin terkenal di dunia. Yang saya akan merasa senang Google Doc itu ketika kita berkolaborasi, ada tugas bareng-bareng, ngerjain bareng-bareng atau ketika kita online, nah itu terasa selesai. Nah, baru itu aja. Jadi luar biasa materi kita pada malam hari ini adalah ngulik rahasia, fitur, dan seterusnya. Tapi sebelumnya izinkan saya mungkin akan memperkenalkan CV dari Kang Rizky. Sebentar saya setting dulu. Sudah terlihat? Mohon maaf. Balik lagi. Balik lagi ya.
proses mungkin. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Nah, udah proses. Nah, di sini kita sudah terlihat foto Kang Rizky yang ganteng. Iya, udah. Iya, baik. Di sini beliau bernama Bapak Rizky Ramdhani. Di sini motivasinya luar biasa ya, senang belajar dan berbagi. Masya Allah. Kalau kita lihat CV-nya Bapak Ibu, terlihat tidak nih Bapak Ibu? Jadi beliau adalah, saya melihat, Masya Allah, saya tidak akan melihat umurnya, tapi saya nanti akan menerima materinya yang luar biasa. Bahkan kalau lihat CV-nya, saya terkagum-kagum nih, Bu Neng, terus terang dengan Kang Rizky ini. Beliau adalah pembelajar sepanjang hayat, Masya Allah. Jadi memang kita kan harus belajar dari buayan hingga liang lahat ya Kang Rizky. Itu mungkin yang menjadi motivasi Kang Rizky. Di sini kalau saya lihat penghargaannya, saya sampai nggak bisa menyebutkannya nih Bu Neng, karena penghargaannya ini dari luar. Jadi di tahun 2017 beliau ini adalah delegasi internasional di Kuala Lumpur dan Malaysia, bisa Bapak Ibu lihat sendiri, bahkan ke Kuala Lumpur dan Malaysia juga sering. Dan juga di sini beliau di tahun 2018 juga sama memperoleh penghargaan yang di luar. Dan di tahun 2019 juara 1 Master Award. Nah, saya salah bicara nih. At School, ketahuan nih sama Kak Rizky saya. Jadi itu penghargaannya luar biasa, dan di sini publikasinya ada 7 artikel dan sudah 48 kali dikutip. Nah, saya jadi penasaran, nanti ingin melihat juga artikelnya. Kemudian pendidikannya, nah bulan apa nih? Baru lulus Magister Pendidikan Agama Islam. Masya Allah, sudah soleh, pinter juga. Jadi luar biasa kemampuannya. Di sini sertifikasinya Google Certified Educator dan juga Dynamic Web Programming. Sampai kemudian beliau juga sertifikat pendidik di Educator Certified from the Ministry of Religious. Waduh, aku salah bicara, mohon maaf ya Kang Rizky. Pengalamannya kayaknya banyak sekali. Luar biasa. Di Kabupaten Garut. Beliau juga tadi sudah disampaikan oleh Kang Dero, Kokapten Belajar ID Kabupaten Garut dan Koordinator TIK sampai sekarang. Beliau juga dosen praktisi mengajar, dan beliau adalah Ketua Komunitas Penggerak Pendidikan Kabupaten Garut di BBGP Jabar Kemdikbud, Google for Education, guru dan admin IT, juga kurikulum di SMA Negeri 1 Bandung, kemudian guru SD di SDN 4 Putra Jaya Kabupaten Garut, pengembang aplikasi 2020, kemudian admin di Universitas Indonesia, pengembang aplikasi, kemudian juga beliau adalah guru Islam di Daud. Kalau saya lihat CV-nya, mohon maaf, Kang Rizky ini guru kurang ajar, kurang mengajar, ngajarnya banyak banget, Masya Allah. Kemampuannya luar biasa, pengembang website, pengembang kurikulum, penerapan e-learning, kemudian pendidik, dan juga public speaking. Baik Bapak Ibu, kasih aplaus dong, luar biasa. Saya menyebutkannya sampai takut salah mengucapkan nih Bu Neng dan Bapak Ibu semua. Iya. Nah, itu dia, mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan oleh Kang Rizky menambah ilmu buat kita semua. Tanpa berpanjang kata, seperti tadi Kang Dero saya kasih pantun, Bu Yu saya kasih pantun, Kang Rizky saya mau kasih pantun juga. Pantunnya lumayan banyak nih. Bapak Ibu kepada Rizky, hati-hati trio kodok. Saya persilahkan kepada Kang Rizky untuk menyampaikan rahasia Google Docs. Bangga Kang Rizky. Iya, terima kasih Ibu Ida atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau saya tidak ada pantun ya. Tapi biasanya suka menyiapkan pantun lewat AI. Tapi ternyata tadi ketika saya cek lewat AI agak sedikit kurang tidak nyambung gitu. Tidak nyambung. Iya, apalagi ada AI yang terbaru ya dari Google Bard gitu. Oh iya. Ya, tentu ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa ya. Terima kasih kepada Kanva Lover Nusantara. Dan juga terima kasih kepada yang terhormat juga Kang Dero, Denny Rohendi ya sebagai foundernya. Beliau yang menghubungi saya saat itu di Ciledug
ya, Ciledug ketika kegiatan Direktorat SMP pada saat itu. Kemudian, "Kang Isi, ayo kita isi di CLN," katanya, Canva Lovers Nusantara. "Ayo," kata saya, "teh siap, insya Allah Kang," kata saya begitu. Nah, kemudian terima kasih juga kepada para pengurus Canva Lovers Nusantara. Saya juga pengguna Canva ya, pengguna Canva full seperti itu. Kalau dulu saya biasanya menggunakan aplikasi lain, ya contohnya CorelDRAW ya, ada Photoshop seperti itu. Munculnya Canva itu sangat membantu saya dalam bekerja gitu ya. Karena ketika saya mendesain di website ya, ketika saya mendevelop sebuah website, itu kan banyak sekali elemen-elemen atau aset-aset yang harus dibuat gitu ya. Dengan Canva itu sangat membantu sekali dengan adanya Canva tersebut. Kemudian di dalam proses pembelajaran pun sangat sangat membantu dengan adanya Canva. Terima kasih tadi kepada Ibu Neng Ida ya atas menyampaikan CV-nya itu mungkin itu adalah sebagai rasa syukur saya ya atas capaian yang sudah saya raih. Bapak Ibu, salam kenal, nama saya Rizky Ramdhani. Saya sebagai guru itu keluar lulus dari Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Agama Islam tahun 2018, kemudian langsung menjadi guru Bapak Ibu di SMA Negeri 1 Bandung. Jadi dari saat itulah saya begitu bersemangat, termotivasi, meskipun Bapak Ibu ketahui bahwa jurusan Pendidikan Agama Islam itu adalah salah satu jurusan yang bukan sebagai peminat saya gitu pada saat daftar waktu itu. Saya ingin minatnya itu adalah teknik informatika atau ilmu komputer, rumputnya seperti itu. Tapi qadarullah masuknya ke sana kalau istilahnya itu tersesat di jalan yang benar seperti itu. Nah, kemudian saya lulus, nah kemudian saya mengembangkan teknologi dan teknologi tersebut saya terapkan di Alhamdulillah mengajar di SMA Negeri 1 Bandung begitu senang, begitu banyak pengalaman yang saya dapatkan dan diangkat menjadi pegawai negeri sipil itu di Kabupaten Garut di SDN 4 Putra Jawa sampai saat ini. Izin saya meng-share screen ya Bapak Ibu ya. Oke, saya bagikan. Iya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah, Kang. Ya. Nah, Sebagaimana yang agenda pada webinar pada hari ini ya Bapak Ibu, saya akan sharing ya praktik baiknya terkait dengan Google Doc ya. Jadi Bapak Ibu mungkin Google Doc ini sudah tidak asing lagi, bahwa Google Doc itulah sebagai alat pengolah kata yang canggih seperti itu ya, yang dikeluarkan dari Google for Education. Nah, di Canva juga ada ya Bapak Ibu ya, Canva Doc disebutnya. Nah, apa sih fitur atau yang tersembunyi, fitur yang canggih yang tersembunyi di dalam Google Doc seperti itu. Nah, sebelum ke sana Bapak Ibu, saya disclaimer terlebih dahulu bahwa konten yang di dalam materi ini berdasarkan pengalaman atau praktik kreator ya yang telah dilakukan. Jadi Bapak Ibu jika ada perbedaan pendapat mohon maaf dan Bapak Ibu mungkin nanti bisa share aja apa yang sudah dilakukan di dalam Google Doc tersebut. Nah, kalau tak kenal maka tak sayang ya. Kalau saya tak kenal maka ya kenalan gitu ya. Iya. Tadi disampaikan sebetulnya dengan moderator ya Bu Neng iya bahwa nama saya Rizky Ramdhani. Nah, ini ada pantun Bapak Ibu. Pohon sukun di tengah taman. Taman Cakep. indah jangan dihancurkan. Cakep. Assalamualaikum teman-teman. Salam kenal aku ucapkan. Ya, cakep. 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 Alhamdulillah. Nah, ini adalah makna nama saya Bapak Ibu ya. Nama saya Rizky, bukan pakai Z, bukan pakai Y, tapi pakai J ya. Kenapa pakai J? Nah, itu sejarahnya atau historinya itu ketika pembuatan sebuah akte kelahiran yang muncul ketika saya dapat aktenya, kok kenapa pakai J gitu ya? Harusnya pakai Z dan juga pakai Ki sama Y seperti itu. Nah, ini makna nama saya, Rizky Riang
J-nya jalan, K-nya keilmuan, I-nya islami. Jadi riang jalan keilmuan islami itu saya selalu riang semangat untuk meraih suatu jalan keilmuan melalui keilmuan islami seperti itu. Kemudian Ramdhani, saya lahir di bulan Ramadan, tanggal 9 Ramadan. Saat itu di tahun 1996. Nah, maknanya itu kalau Ramdhani rasa ingin selalu menuntut ilmu dinul Islam agar nanti istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu adalah makna saya. Amin. Silahkan Bapak Ibu untuk mengambil makna nama dari Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya, misalkan Ibu Neng Ida, nah silakan maknanya seperti apa. Iya, saya buat nanti. Iya, silakan ditulis ya Bapak Ibu di kolom chat kalau bisa. Nah, nanti bisa di di chat di kolom chat seperti itu, nama dan maknanya atau daerahnya, karena nama itu adalah sebuah doa ya dari orang tua yang telah diberikan. Tentu itu adalah sebagai salah satu semangat motivasi saya untuk terus meraih sebuah kesuksesan, cita-cita, dan juga goalsnya itu adalah jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan ya, itu adalah tampilan dari nama saya, Bapak Ibu, terkait dengan tentang saya sebagai guru ya, guru pendidikan agama Islam, Bapak Ibu, di SMA dan juga di SD. Namun saya belum mengalami pengalaman di SMP seperti itu. Dan saat ini sama dengan Kang Dere juga sebagai dosen praktisi kalau saya di UPI, kalau Kang Dere itu di Untirta ya kalau tidak salah. Nah, kemudian saya sebagai narasumber di Learning Management System. Nah, silakanlah Bapak Ibu lah ya. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu ada kegiatan, webinar dan sebagainya, insya Allah saya sangat semangat sekali untuk berbagi, dan juga saya juga ingin belajar terus terkait dengan hal-hal yang baru. Mungkin nanti bisa juga saya ikut di webinar di Catalovers Nusantara. Nimbrung ya. Seperti itu. Oke, nah Bapak Ibu, nah sebelum masuk ke materi ini, saya ingin melihat reaksi Bapak Ibu. Cara mana yang paling mudah dipahami pada webinar seri hari ini, malam ini? Silahkan Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu memilih baca buku, ya silahkan tap emoji-nya love, seperti itu. Kalau misalkan demonstrasi, silahkan tap emoji-nya like. Wow, ada yang banyak like ya, like, kemudian nggak ada yang love ya. Oke, berarti saya simpulkan bahwa Bapak Ibu itu lebih banyak memilih demonstrasi ya. Oke, itu ada Ibu Herlina yang ngasih love juga. Selebihnya itu kebanyakannya mengasih like seperti itu. Oke, kita akan demonstrasi ya, berarti ya kesepakatan kita untuk belajar Google Doc ngulik pada malam hari ini. Oke, dan yang terakhir silakan Bapak Ibu, perangkat apa yang Bapak Ibu gunakan pada webinar ini? Apakah menggunakan handphone? Nah, kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan handphone, silakan love. Kalau misalkan menggunakan laptop, PC atau sejenisnya atau Chromebook, silakan tap emoji like seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Oke, kebanyakannya itu menggunakan like ya. Alhamdulillah. Iya, oke. Karena demonstrasi untuk Google Doc ini memang lebih baik kita gunakannya menggunakan laptop ya. Karena dari sisi kolokasi menu, kemudian fitur dan sebagainya itu lebih lengkap digunakan pada desktop atau laptop seperti itu. Oke, berarti kita sepakat ya Bapak Ibu ya, kita menggunakan laptop. Kalau misalkan yang tidak memungkinkan, mungkin di perjalanan atau laptopnya sedang tidak baik-baik saja, silakan gunakan yang ada seperti handphone dan sebagainya. Iya, selanjutnya silakan Bapak Ibu, saya akan sharekan linknya di sini ya, di kolom chat. Nah, silakan masuk ke LMS saya. Nah, nanti Bapak Ibu untuk masuk ya. Untuk masuk ke LMS saya, nanti Bapak Ibu bisa mempelajari terkait dengan Google Doc dan juga ada tryout-nya di sana. Nah, Bapak Ibu caranya sangat mudah sekali ya. Sangat mudah sekali, tinggal diklik aja linknya, kemudian login dengan belajar.id atau Google ya Bapak Ibu yang tidak punya belajar.id, silakan login dengan akun Gmail. Kemudian masukkan GWE seperti itu. Kemudian klik selesai. Nah, Bapak Ibu, nah di dalamnya nanti saya cek ya Bapak Ibu ya.
Nah, ini adalah ilmunya atau LMS saya ya Bapak Ibu. Saya jadi punya LMS sendiri. Sekolah SD saya belum punya LMS yang bisa memadai karena keterbatasan ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah masuk nih Ibu Mimin, ada Ibu Mailan, ada Ibu Yantri, ada Pak Alif Basuki. Sudah ada yang masuk ya. Silakan. Udah ada yang 10 yang masuk yang sudah online. Luar biasa, ini sangat semangat sekali webinar Canva Lovers Nusantara pada malam hari ini. Saya jadi ikut semangat juga nih untuk mengikuti webinar Canva Lovers Nusantara. Kalau bisa mungkin saya ikut bergabung Kang Dero untuk masuk sebagai anggota Canva Lovers Nusantara ya. Oke. Nah, udah masuk langsung di ACC. Siap. Jadi Dewan Kehormatan. Siap. Kang Dero. Luar biasa ini Kang Dero, guru saya. Banyak sekali pengalamannya. Nah, ini sudah ada yang masuk ya, 10 orang yang online. Ya, udah ada 23 yang online yang sudah masuk. Oke. Kodenya itu GWE ya, Bapak Ibu ya. Oh iya, itu untuk di YouTube itu silakan linknya juga mungkin bisa di-share-kan ya. Iya. Itu sudah ada yang masuk, saya refresh lagi. Oke, 32. Mungkin sambil berjalan Bapak Ibu ya. Silakan sambil berjalan untuk masuk ke LMS saya karena di dalamnya nanti ada tryout dan sebagainya. Nanti akan masuk ya pada LMS saya dan juga nanti ada salindia dan sebagainya. Banyak sekali di sana. Dan juga Bapak Ibu, saya akan di sini ada berbagai kelas pelatihan juga. Nah, Bapak Ibu bisa manfaatkan ya. Itu terkait dengan kurikulum Merdeka, terkait dengan Learning Management System, ada Belajar ID, ada Canva Pro juga. Saya akan membahas tentang Canva juga di sini di ilmu LMS dan juga Google Workspace. Kalau saya bekerja samanya dengan narasumbernya itu dari beberapa, ada dosen ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada saya. Kemudian di sini ada Pak Wuryanto itu sebagai pengawas pembina di Kadisdik wilayah 11. Kemudian Pak Riki ini guru saya, orang tua saya di sekolah. Beliau sangat luar biasa menginspirasi. Kemudian ada Bu Wulan Sari Retna Asih. Kemudian ini kalau Bu Wulan itu Kopapten Belajar ID Kabupaten Garut saat itu ya. Kemudian Dr. Saiful Anwar ini dosen saya di UPI. Mungkin nanti Kang Dero juga saya beri kesempatan juga ya Bapak Kang Dero ya untuk masuk. Mungkin Bapak Ibu yang ingin jadi narasumber juga di sini silakan. Nah, silakan manfaatkan LMS saya. Nah, berikutnya Bapak Ibu ya yang sudah berhasil, alhamdulillah. Yang belum berhasil mungkin nanti bisa ditanyakan. Nah, ini masuk kita ke pemateri ya, pematerian. Bahwa Google Doc itu adalah sebuah platform ya dari Google for Education, Google Workspace for Education, di mana Google Workspace for Education itu bagian dari mitra akun belajar.id. Bahwa akun belajar.id itu adalah base-nya akun Google. Nah, bahwa pemerintah Kemendikbudristek itu bekerja sama dengan Google. Nah, kemudian muncullah sebuah akun belajar.id, di dalamnya salah satunya ada platform Google Doc. Nah, Google Doc ini ketika Bapak Ibu menggunakan akun belajar.id, fitur-fiturnya sangat luar biasa sekali. Nah, fiturnya sangat luar biasa sekali, fiturnya sangat lengkap dan juga bisa Bapak Ibu gunakan sebagai pembelajaran. Kenapa sih disebut Google Doc? Nah, sebagai namanya aja doc itu dokumen ya, bahasa Inggris documents. Nah, berarti dokumen-dokumen yang dibuat oleh Google Doc atau platformnya. Sebuah aplikasi pengolah kata online yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan berbagi dokumen secara kolaboratif dalam waktu yang nyata. Nah, istilahnya Bapak Ibu dalam satu waktu membuka laptop, membuka Google Doc, mengedit bareng-bareng, mengolah kata bareng-bareng, seolah-olah kita berkolaborasi di waktu yang nyata, di tempat yang nyata, bersama-sama, bekerja sama di dalam satu platform Google Doc seperti itu. Nah, Google Doc juga memungkinkan pengguna untuk mengundang orang lain dan memberikan izin akses untuk melihat atau mengedit atau memberikan komentar pada dokumen yang dibagikan. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu itu ingin
edit bersama-sama, nah itu Google Docs sangat bisa sekali seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan kelebihan Google Doc dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, ya pertama itu pasti adanya kolaborasi. Kolaborasi bersama-sama ya, bersama-sama mengedit, kemudian mengerjakan sesuatu di dalam Google Doc seperti itu. Kolaborasi di dalam satu waktu yang sama, di dalam tempat yang sama seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, aksesibilitasnya itu sangat mudah, ya bisa diakses di mana saja. Yang terpenting itu ada koneksi internet seperti itu ya. Itu aksesibilitasnya. Kemudian penyimpanannya cloud. Nah, Bapak Ibu yang punya yang sering menggunakan Microsoft Office ya, Word ya seperti itu kan tidak bisa disimpannya di dalam cloud ya, meskipun itu bantuannya Drive sama aja kan. Kalau kita menyimpan Drive kemudian kita membuka sebuah dokumen Word seperti itu, bukanya lagi ke Google Doc lagi seperti itu. Nah, maka Google Doc itu adalah sebuah penyimpanan cloud yang sangat berguna sekali untuk bisa dibuka di mana saja. Oke, yang keempat, Bapak Ibu mudah digunakan karena fiturnya atau menu atau misalkan apa yang kita inginkan itu tidak tersembunyi. Kita istilahnya itu bahasa itu friendly user seperti itu ya. Sangat mudah. Misalkan bahasanya sisipkan, oh berarti untuk memasukkan sesuatu apa nih yang harus disisipkan. Ketika klik sisipkan banyak sekali di dalamnya, misalkan ada chip pintar, ada elemen penyusun yang sangat bagus seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah pusat dokumen atau hyperdocs. Nah, nanti kita akan try out ya bagaimana kita membuat sebuah hyperdoc. Nah, penggunaan Google Doc untuk sekolah, Bapak Ibu ya, atau guru. Nah, pertama kita bisa menggunakan Google Doc itu sebagai administrasi guru dan sekolah. Kemudian yang kedua sebagai pembelajaran, yang ketiga adalah sebagai proyek. Nah, kenapa sih yang pertama ini sebagai administrasi guru? Tentu karena Google Doc ini bermanfaat sekali untuk kita membuat perangkat ajar ya, contohnya RPP, bahan ajar, program tahunan, semester seperti itu. Kemudian laporan hasil belajar dari generate sebuah Google Sheet seperti itu. Misalkan nilainya di Google Sheet kemudian ditampilkan ya untuk di-print beberapa lembar itu menggunakan Google Doc, di-generate langsung ya dari Google Sheet dihubungkan pada Google Doc. Kemudian portofolio ya. Yang kedua adalah pembelajaran ya, contohnya sebagai catatan tautan, referensi hasil belajar, catatan anekdot siswa selama pembelajaran, catatan progres murid selama pembelajaran. Yang ketiga adalah proyek, dokumen hasil proyek, infografis. Nah, nanti saya akan memperlihatkan salah satu dokumen Google Doc hasil proyek ya. Tapi ini mahasiswa sebetulnya ya. Nah, berikutnya di sinilah penggunaan Google Doc dalam pembuatan tugas atau proyek. Pertama, contohnya sebagai tugas individu. Nah, kedua sebagai proyek kelompok. Ya. Kemudian yang ketiga sebagai portofolio digital. Nah, tugas individu, siswa dapat membuat dan mengumpulkan tugas secara online, memudahkan guru yang memberikan umpan balik dan menilai hasil pekerjaannya secara langsung seperti itu. Iya, yang berikutnya yang kedua adalah proyek kelompok. Sebentar ya, saya akan share screen-nya, sepertinya kurang ini. Sebentar, saya akan stop dulu. Mohon maaf. Ya. Nah, sebagai dalam pembuatan tugas proyek ya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah proyek kelompok dan ketiga portofolio digital. Nah, saya akan lanjutkan saja dulu ya Bapak Ibu di sini. Fitur kolaborasi yang kemudian commenting ya, and suggesting ya, kemudian co-editing dan revision history. Nah, keempat ini kalau di produk yang lain yang serupa mungkin tidak ada ya Bapak Ibu ya. Contohnya di Microsoft seperti itu. Real time collaboration, misalkan kita bersama-sama ya bekerja sama di dalam satu tempat platform Google Doc seperti itu. Real time collaboration. Kemudian yang kedua yaitu commenting. Commenting itu kita memberikan komentar dan usulkan suatu perubahan untuk bersama-sama kita diskusikan.
Seperti itu. Kemudian yang ketiga sebagai co-editing, mengerjakan dokumen bersama dalam waktu yang bersamaan. Seperti itu. Misalkan saya sebagai penulis, itu sebagai penulis, ada satu editor sebagai co-editingnya. Maka dia itu hanya sebagai auditor saja, bukan sebagai pengubah suatu dokumen seperti itu. Kemudian yang keempat adalah revision history. Kita bisa lihat ya riwayat histori revisinya itu melacak siapa saja nih yang sudah mengedit di bagian ini, siapa saja nih yang mengedit di bagian itu akan terlihat seperti itu ya. Ada namanya revision history. Nah, berikutnya di sini ada fitur edit revisi. Revisi yang bisa dilacak undo and redo ya, kemudian perbandingan revisi. Nah, di dalam revisi tersebut kita bisa revisi yang dilacak itu, oh kenapa ini berubah? Siapa yang edit? Nah, itu akan kelihatan namanya ya, email tersebut. Kemudian undo and redo-nya ya, kembalikan atau ulangi suatu perubahan. Misalkan sekarang tanggal 3 November kita akan mengubah kembali lagi kepada tanggal yang 1 ya, dokumen yang 1 itu seperti apa gegedukan sebetulnya bakal bahasa Sundanya. Nah, maka kita undo, klik pada tanggal 1 November tersebut. Kemudian perbandingan revisi. Nah, perbandingan revisi itu kita bandingkan suatu perubahan di sana. Nah, di antara dokumen yang tanggal 1 dengan dokumen tanggal 3 November. Nah, berikutnya adalah fitur pengeditan gambar. Oke, kita bisa mengedit gambar ternyata Bapak Ibu ya. Kita bisa mengedit dengan manual editing, menggunakan filter dan efek ya. Kemudian yang ketiga crop and resize. Nah, beberapa fitur pengeditan gambar ini kita bisa gunakan sebagai editing gambar ya di dalam Google Docs seperti itu. Kemudian fitur hyperlinks. Nah, ini berguna sekali Bapak Ibu kalau kita ingin membuat hyperdocs ya. Jadi hyperdoc itu kan hyperdokumen yang dalam satu halaman kita bisa masuk seperti itu. Itu disebut dengan hyperdocs ya, dengan adanya fitur hyperlink. Ada satu link internal, yang kedua link eksternal. Kalau link internal itu bisa kita hubungkan dengan antara dokumen dan bagian tertentu untuk memudahkan navigasi. Kalau misalkan link eksternal, misalkan kita punya website, kemudian kita punya audio, punya video di dalam YouTube. Nah, itu adalah sebuah link eksternal. Nah, kemudian berikutnya ada fitur template Bapak Ibu. Ada dokumen standar, ada kolom atau baris tetap. Nah, kalau dokumen standar, tetapkan suatu format standar yang akan digunakan berulang kali seperti header, font, atau paragraf. Nah, jadi Bapak Ibu, misalkan kita membuat suatu dokumen atau Google Doc, nah, dokumen tersebut itu harus dijadikan sebagai template supaya seragam oleh anak-anak kita. Nah, maka dokumen tersebut itu sebagai template. Sebagai buat template dengan kolom atau baris yang tetap untuk menciptakan struktur yang konsisten. Oke, itu ya sebagai template. Dan ini adalah fitur offline. Nah, ini Bapak Ibu mungkin ada yang penasaran, aduh, kan Google Doc itu harus ada internet. Kalau misalkan lagi nggak ada internet, bagaimana? Nah, ini ada yang namanya fitur offline. Jadi Google Doc itu bisa kita sinkronisasi dengan fitur offline, sehingga ketika tidak ada internet, maka Google Doc itu bisa dijadikan sebagai dokumen offline. Seperti itu. Kita masih bisa ngedit meskipun internetnya tidak ada. Namun kekurangannya memang kita tidak bisa berkolaborasi bersama. Tapi ketika terhubung dengan internet, misalkan saya sedang mengedit ketika internetnya tidak ada, kemudian Ibu Siti di luar sana sedang mengedit dan internetnya tidak ada, ketika terhubung internet maka secara tidak langsung akan tersinkronisasi secara otomatis. Itu sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Oke, nah sebelum kepada tahapan tryout di sini ya, di sini ada tryoutnya ada 1 sampai 15 ya. Tapi tryout ini tidak basic ya, maksudnya ketika rata kanan, rata kiri saya tidak akan menjelaskan hal tersebut, tetapi ada beberapa fitur mungkin yang baru yang di dalam Google Doc di dalam tryout ini, seperti itu. Nah, saya akan menayangkan contoh bahan ajar yang sudah saya buat ya. Mungkin sebagian teman-teman ya sudah membuka ya bahan ajarnya di sini. Ada 2 orang nih, saya akan bagikan ya, akan share screen.
Oke. Share-screen-nya sepertinya harusnya jendela ya. Iya, saya share-screen jendela saja. Oke, di sini ada bahan ajar ya. Sudah tampil Bapak Ibu? Oke, sudah tampil ya. Nah, di sini ada bahan ajar PAISD. Nah, ini saya buat contohnya sebagai bahan ajar HyperDocs ya, bahan ajar PAI. Nah, silakan Bapak Ibu buka ya melalui LMS. Nah, LMS ya, LMS-nya sudah saya bahan ajar ini sudah saya masukkan di dalam LMS tersebut. Nah, bahan ajar PAISD Quran surat Al-Maun, sebetulnya ini surat Al-Kafirun ya, mohon maaf. Al-Kafirun ya. Nah, kemudian di sini ada belum mulai, ini adalah fitur drop down Bapak Ibu ya. Jadi misalkan saya bahan ajar ini saya akan gunakan sebagai persiapan untuk masuk ke kelas. Nah, saya di sini akan milih revisi misalkan. Nah, oh ternyata revisi. Nah, revisi ini bisa saja direvisi oleh kepala sekolah. Nah, karena saya sudah membagikan dokumen ini kepada kepala sekolah saya, Ibu Winarti Mulia, seperti itu. Nah, misalkan revisi atau misalkan bahan ajar ini sudah terlaksana di kelas saya memilih terlaksana. Jadi ketika saya membuka dokumen ini, saya melihat oh ternyata sudah terlaksana ini, seperti itu. Nah, kemudian seperti biasa ya, ada identitas bahan ajarnya, satuan pendidikannya, mata pelajarannya, seperti itu. Nah, di sini juga ya Bapak Ibu, ada kelas ya. Ada kelas atau semester, ada kelas 6 ya Bapak Ibu. Kita pilih mau kelas berapa? Kelas 5. Oke, kelas 4 ya. Ini Google Doc Bapak Ibu ya, kok bisa seperti ini? Nanti kita akan belajar. Sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada semester. Ada semester 1, ada semester 2 seperti ini. Karena ini materinya adalah kelas 6 dan semester 1, maka saya pilih seperti itu. Luar biasa sekali. Yuk sama-sama kita gunakan Google Doc Bapak Ibu ya untuk proses pembelajaran. Oke, berikutnya Bapak Ibu, di sini ada waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaannya loh. Kenapa waktu pelaksanaannya itu seperti ini? Oh, ternyata saya menggunakannya chip pintar. Chip pintar itu seperti apa Bapak Ibu? Nah, seperti ini. Oke. Jadi chip pintar itu Bapak Ibu kita tidak manual. Misalkan ngetik 10 November. Aduh, 2023 ribet Bapak Ibu. Kita hapus aja dah. Saya tidak mau yang seperti itu. Oke. Kita gunakan chip pintar. Bagaimana chip pintarnya? Nanti kita akan try out Bapak Ibu ya. Nah, waktu pelaksanaannya seperti ini. Kita edit ya, kita klik tuh langsung kan. Saya ubah deh tanggal 11. Oke. Langsung berubah ya. Nah, saya berubah deh tanggal 9. Oke, langsung berubah. Tanggal 10 aja dah. Udah sama jamnya mulainya jam 9 karena sebelumnya itu ada kegiatan upacara jam 8 deh. Oke. Tinggal selesaikan tuh tanggal 10 November. Oke, tempatnya di mana? Nah, tempatnya itu ini terhubung dengan adanya Google Maps Bapak Ibu. Nah, misalkan SD 4. Nah, tuh langsung. Waduh, saya penasaran SD 4 itu di mana? Tinggal klik aja Bapak Ibu. Nanti masuk ke Google Map. No, itu SD saya ya, sangat sederhana. Nah, itu adalah tempat. Kemudian salin dia atau perangkat ajarnya supaya lebih lengkap. Nah, supaya kita masukkan di dalam dokumen ini perangkat ajarnya, masukkan aja Bapak Ibu file perangkat ajar PAIBP. Seperti itu saya sudah membuat nih perangkat ajarnya seperti itu. Nah, ini masukkan. Nah, caranya seperti itu tuh kan kita langsung buka perangkat ajarnya. Ini saya covernya dari Canva ya Bapak Ibu. Kemudian tuh langsung ya perangkat ajarnya seperti itu. Saya menggunakan Google Doc ini sebagai pusat ya, sebagai perangkat ajar, sebagai penilai dan sebagainya. Maka saya membuat administrasi guru pun di Google Doc seperti itu. Oke, sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya dengan adanya chip pintar. Nah, itu luar biasa sekali. Oke, Bapak Ibu, di sini lanjut ya. Seperti biasa ada tujuan pembelajarannya, ada kegiatan pembelajarannya. Nah,
Kegiatan pembelajarannya seperti biasa ada pendahuluan. Nah, biasanya saya yang simpel-simpel aja lah, nggak usah guru harus memimpin berdoa misalkan, langsung aja berdoa seperti itu dan sebagainya. Nah, presensinya langsung masuk. Nanti akan masuk pada presensi seperti itu. Presensinya input jurnal guru. Nah, nanti kalau di SD 4 Putra Jawa itu sudah ada aplikasi Si Akad. Jadi presensinya masuk ke aplikasi ini sama dengan SMA 1 Bandung. Ya. Kemudian di sini ada juga karena harus menyampaikan tujuan pembelajaran, saya melampirkan perangkat ajar seperti itu. Nah, kemudian di sini ada mengamati arti. Nah, di sini ada surat Al-Kafirun, artinya kemudian bermain. Nah, kita lihat di sini ada menu bermain, Bapak Ibu. Nah, bermainnya seperti ini. Teka-teki silang, klik. Nah, nanti akan masuk ke website saya ya, Google Site. Nah, bagaimana cara membuat seperti ini? Mungkin di lain waktu saya akan menyampaikan H5P ini ya Bapak Ibu untuk masuk ke Google Site. Misalkan nomor 1 surat Al-Maun terdiri dari berapa ayat? Ayo berapa ayat? Yang kedua misalkan menghadik anak yatim ayat ke berapa? Kedua misalkan itu adalah teka-teki silang. Nah, kemudian makna kandungannya seperti itu. Kemudian di sini ada kolaborasi. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan juga yang lainnya, Bapak Ibu. Misalkan YouTube, misalkan Canva, misalkan website Bapak Ibu sendiri dan sebagainya. Ini karena disebutnya adalah HyperDocs, Bapak Ibu. Jadi nanti ketika di kelas tidak bingung lagi, bahan ajarnya sudah disiapkan di dalam satu Google dokumen, ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu di sini ada telah disahkan. Nah, telah disahkan oleh ya pada tanggal berapa? Tinggal buat aja dengan menggunakan chip pintar tanggal seperti ini. Kemudian guru PE-nya siapa? Rizky Ramdhani, tuh email akun belajar ID-nya ada. Kemudian kepala sekolahnya, nama kepala sekolahnya nggak usah lah. Misalkan Winatri Mulia, SPD SD, misalkan seperti itu. Udah masukkan aja emailnya seperti itu. Kalau misalkan ditanya oleh pengawas, Pak, saya sudah menggunakan Google Doc dengan fitur yang canggih. Nah, jangan ketinggalan, Pak. Ya udah kita gunakan seperti ini saja. Nah, nanti notifikasinya langsung masuk ke email kepala sekolah. Atau bagaimana kalau kepala sekolahnya tidak melek gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, kita langsung bimbing saja seperti itu ya. Nah, selain itu Bapak Ibu ini adalah bahan ajar yang sudah saya buat. Di sini juga ada catatan kaki Bapak Ibu. Catatan kakinya itu sangat simpel sekali. Nah, nanti kita lihatnya. Nah, di sini ada komentar. Nah, di sini misalkan saya berkomentar kepada kepala sekolah ya, men-tag kepala sekolah saya. RPP sudah dibuat, mohon diperiksa. Ini adalah email kepala sekolah saya. Ditugaskan ke Winarti Mulia. Nanti ada ke email notifikasi seperti itu. Kemudian nanti biasanya kepala sekolah itu memberi reaksi. Nah, reaksi emoji ya. Nah, reaksi emoji. Nah, itu bisa pada sisipkan reaksi emoji. Kemudian reaksinya apa di bagian ini? Misalkan seperti itu. Wow, reaksinya saya berikan tanda terkagum-kagum misalkan seperti itu ya. Nah, berikutnya di sini adalah rapat ya. Ini adalah acara rapat yang tidak ada di dokumen lainnya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu ya, kalau untuk rapat tinggal disisipkan saja ya, kemudian elemen khusus ya, penyusun, kemudian catatan rapat. Nah, tapi Bapak Ibu sebelum kita masukkan pada catatan rapat, kita masuk dulu ke bagian Google Calendar seperti ini. Kita buat dulu acaranya di dalam Google Calendar seperti ini. Misalkan acara rapat persiapan ANBK ya. Nah, maka akan langsung secara otomatis meskipun saya izin menyampaikan waktunya mungkin 5 menit lagi untuk pemaparan. Oke, siap. Baik, terima kasih. Nah, di sini ada acara rapat persiapan ANBK ya. Tuh, langsung otomatis ya Bapak Ibu, luar biasa sekali. Itu adalah untuk menyisipkan catatan rapat ya. Nah, kemudian di sini ada draft email. Nah, draft email itu Bapak Ibu silahkan. Caranya bagaimana? Oke, caranya seperti ini. Sisipkan lagi,
kemudian elemen penyusun, draft email. Nah, maka langsung seperti format di sini ya. Oke, kepadanya siapa? Misalkan ke ibu kepala sekolah saya. Ya. Kemudian subjeknya ini adalah RPP Bapak Ibu. Misalkan, silahkan, misalkan diperiksa. Nah, misalkan kirim seperti itu. Nah, cara mengirimnya bagaimana Bapak Ibu? Di sini ada icon M ya, Gmail. Klik itu. Kemudian langsung keluar sebuah pop-up ya. Pop-up, kemudian klik tombol kirim seperti itu. Mungkin di tampilan Bapak Ibu nggak ada ya, Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu fitur-fitur yang tersembunyi ya. Selain pada fitur yang lainnya Bapak Ibu ya, ada format di dalam alat di sini. Di sini ada ejaan dan tata bahasa ya, bisa memeriksa sebuah ejaan dan tata bahasa. Kemudian kita bisa memeriksa jumlah katanya. Kemudian kita bisa bandingkan. Nah, Bapak Ibu, bandingkan dokumen ini. Misalkan Bapak Ibu ingin membandingkan di antara dokumen yang bahan ajar yang kita buat yang pertama, kemudian yang kedua kita bandingkan, nanti akan secara otomatis Google Dokumen memberi komentar ya, mana yang kurang, mana yang di sini yang tidak ada, mana di sini ada seperti itu. Nah, kemudian di sini juga kita bisa kutipan. Nah, kutipan yang seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, kutipannya misalkan kita akan mengutip di sini ya, kutipan seperti ini. Nah, kita bisa memilih MLA atau apa. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Masuk ke alat, kemudian pelajari. Nah, berdoa misalkan ya. Nah, di sini cara berdoa sesuai ajaran Islam. Di sini ada tanda kutip besar seperti ini, tinggal diklik aja, maka akan secara otomatis angka 2 ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sangat canggih sekali Bapak Ibu ya. Itu sebuah alat untuk kutipan. Berikutnya di sini ada pelajari ya, tadi kita sudah mencoba misalkan klik Al-Quran. Misalkan saya menyisipkan gambar lewat pelajari seperti itu, tinggal diklik aja gambarnya, sisipkan. Waduh, secara otomatis Bapak Ibu ya, gambarnya masuk pada Google Dokumen. Hapus aja soalnya terlalu besar. Berikutnya di sini ada terjemahkan. Saya akan menerjemahkan dokumen ini menjadi bahasa apa Bapak Ibu kira-kira? Kira-kira misalkan menjadi bahasa bahasa apa ya? Sebentar. Misalkan bahasa Sunda deh. Nah, bahasa Sunda. Oke, kita klik seperti itu. Nah, kemungkinan di sini menjadi bahasa Sunda Bapak Ibu ya. Bahan pengajaran PAI-SD ya. Nah, tuh di sini jadi bahasanya tujuan pembelajaran murid mampu tiasa mibanda sikap toleran jeung simpati kabatur sebagai pelaksanaan luar biasa. Jadi Google Dokumen ini bisa kita terjemahkan Bapak Ibu ya sebagai alat terjemahkan dokumen. Nah, selain itu Bapak Ibu, kita akan melihat dashboard aktivitas. Nah, di sini dashboard aktivitas ini melihat bahwa dokumen kita itu dilihat oleh siapa saja ya yang masuk ke sana, yang masuk ke sini seperti itu. Nah, Bapak Ibu, satu lagi sebelum 5 menit tadi ya. Satu lagi. Nah, di sini ada historis versi. Nah, historis versi di sini ada terakhir diedit beberapa detik lalu ya. Kemudian di sini akan terlihat ya revisi-revisinya. Misalkan di sini ada yang dicoret itu berarti dihapus oleh Rizky Ramdhani ya. Seperti itu. Contohnya di sini ada ditambahkan oleh Rizky Ramdhani dan sebagainya. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin melihat dokumen pada tanggal sebelumnya. Nah, tinggal diklik aja nih di bagian tanggal ini, kemudian klik seperti tersebut, kemudian nanti akan berubah dokumennya. Seperti itu. Itu adalah disebut dengan fitur revisi ya di dalam Google Dokumen. Jadi Bapak Ibu, saya memberikan satu contoh saja, satu ya dari bagian beberapa contoh yang sangat luar biasa. Itu adalah Hyperdoc. Nah, tetapi Hyperdoc-nya itu kita gunakan chip pintar. Nah, chip pintarnya itu dari sisipkan ya sebuah chip pintar. Di sini ada tanggal, ada orang, ada file, kemudian ada drop down ya, kemudian elemen penyusun dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang sudah berhasil masuk ke LMS
silahkan Bapak Ibu untuk membuka tryout Google Docs seperti ini ya. Di sana sudah ada ya Bapak Ibu ya contoh tryout-nya. Kemudian di sini juga sudah ada belangko kosongnya. Jadi Bapak Ibu bisa berlatih ya tryout-nya, misalkan membuat dokumen baru, screenshot-nya seperti apa ya, memberi nama file dokumen dan membuat judul seperti itu. Membuat catatan kaki bagaimana. Nah, itu silakan masukkan screenshot-nya ya. Contohnya seperti ini. Saya sudah membuatkan satu tryout ya, satu panduan tryout. Nah, ini adalah contohnya seperti itu. Bagaimana cara membukanya? Nah, di sini kan sudah saya sharekan melalui LMS ya, Bapak Ibu. Silakan masuk ke Doc ya. Kemudian, nah di sini ada tryout. Nah, buka tryout ya Bapak Ibu. Kemudian silakan di sini ada contoh panduannya, di sini ada template tryout Google Doc. Itu Bapak Ibu yang mungkin yang bisa disampaikan dalam satu momen yang sangat luar biasa ini terkait dengan Google Doc ya. Fitur-fitur baru, fitur-fitur canggih di dalam Google Doc itu sebetulnya masih banyak sekali. Berhubung waktu nanti akan mungkin bisa diulik lagi Bapak Ibu ya oleh Bapak Ibu sekalian bagaimana cara menggunakan Google Doc dengan fitur-fitur yang sangat luar biasa yang dimana di dalam Google Doc tersebut banyak sekali plugin yang bisa kita gunakan seperti itu. Itu saja Ibu mungkin pemaparannya dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dari apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kasih aplaus semua. Wah, Kang Rizky, Masya Allah. Apa nih, saya harus bilang Masya Allah, tabarakallah. Amazing, luar biasa. Ternyata banyak banget rahasia di dalam Google Doc itu ya. Dan nguliknya kayaknya kurang nih, kita ngulik bersama Kang Rizky ini. Nggak kerasa waktunya. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih Kang Rizky atas materinya. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit, saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu semua yang mungkin masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kang Rizky tadi. Sambil menunggu Bapak Ibu yang bertanya, izin share video sebentar 2 menit ya Bu? Iya. Oh, iya, silakan Bu Neng. Sudah nampak? Belum, sedang proses. Iya, Bapak Ibu, mangga dipersiapkan pertanyaannya sambil kita melihat penayangan video dari toko Ainun Collection. Suaranya masih belum keluar, Bu Neng. Oke, silakan lanjut ke tanya jawab Ibu. Iya, terima kasih Bu Neng. Nah, bagaimana nih teman-teman? Saya lihat di chat belum ada pertanyaan, tapi rata-rata katanya ini harus nggak cukup nih kita belajar sekali, karena ternyata rahasianya ternyata banyak, kemudian harus banyak ngulik lagi. Gimana nih, masih ada teman-teman yang ingin ditanyakan langsung? Mumpung Kang Rizky ini lagi bersama kita. Wah, lanjut part 2 katanya Kang Rizky. Padahal ini part 1 belum ditutup nih. Kayaknya bisa banyak part nih.
Nah, Alhamdulillah, luar biasa. saya di sini belum ada yang raise hand, baru ada pertanyaan dari Pak Sulianto di sini. Mohon penjelasan terkait belajar bersama. Ini maksudnya apa nih Pak Sulianto? Apa bisa langsung belajar bersama dalam pembuatan Google Docs tadi atau bagian? Oh, teknisnya Kang Rizky. Mohon penjelasan terkait belajar bersama. Teknisnya bagaimana? Oh, oke. Terima kasih ya pertanyaannya terkait dengan belajar bersama di Google Doc ya. Mohon Mungkin ya. iya, belajar bersama. Baik, saya coba langsung masuk share screen ya. Share screen yang tadi ya terkait dengan bahan ajar HyperDoc. Oke, yang dimaksud dengan belajar bersama itu ya berkolaborasi di dalam waktu yang sama. Nah, jadi misalkan Bapak ini sebagai guru, nah kemudian tugasnya itu LKPD-nya itu berkelompok seperti itu. Harus dikerjakan satu kelompok, tapi dokumennya satu gitu ya. Jangan dari anggota satu masukkan ke dokumen anggota dua, masukkan ke dokumen. Nah, maka dengan adanya Google Doc ya, dalam satu platform, dalam satu tempat Google Doc, itu semua anggota bisa masuk pada tempat yang sama. Nah, contohnya misalkan kelompok satu nih mengerjakan bagian tugas bagian apa namanya mencari sebuah materi tentang apa gitu misalkan ya. Bapak tinggal dibagikan aja linknya ya. Bapak buka dulu Google Doc-nya, membuat dokumen baru ya seperti ini, dokumen baru. Nah, dokumen baru. Nah, kemudian setelah itu membuat suatu format LKPD. Nah, kemudian jangan lupa Bapak ya, bagikan, klik bagikan. Kemudian akses umumnya itu diubah menjadi siapa saja yang memiliki link seperti itu. Nah, tetap ini nanti linknya bisa di-sharekan ke kelompok satu misalkan yang ditugaskan. Atau bisa juga Bapak ya menghimpun email-email dari anggota kelompok yang lain seperti itu. Kemudian Bapak masukkan di sini seperti itu untuk menjaga supaya kelompok 2 tidak bisa membuka kelompok 1. Karena kalau yang siapa saja yang memiliki link ini, yang penting punya linknya, maka kelompok 2 itu bisa membuka LKPD kelompok 1. Itu yang disebut dengan belajar bersama-sama di dalam satu dokumen yang sama. Itu seperti itu mungkin Bapak ya. Itu saja Ibu. Iya, mudah-mudahan terjawab ya Pak Sulianto. Kolaborasi di Google Doc kayaknya asik nih Kang Rizky. Iya. Baik, Asik, ada betul. yang raise hand dari Ibu Nur Hasanah. Mangga mungkin kepada Ibu Nur Hasanah, Bu Neng diberikan untuk bisa langsung berbicara. Silakan Ibu Nur Hasanah. Bu Neng, Ibu Nur Hasanah, bisa diberikan akses? Ya, sebentar ya. Ini nggak dibisukan kok Bu, semua. Oh, silakan Bu Nur. Semua nyala kok. Langsung. Bisa dinyalakan mic-nya sendiri ya. Ya. Atau mungkin Bu Nur Hasanah masih ada kendala. Boleh Pak Mariono duluan. Silakan Pak Mariono. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya dengan Pak Rizky ini. Pak Rizky tadi kalau tugasnya per kelompok, tapi kalau di situ tadi kan dicontoh tadi satu LKPD itu bagian-bagian tertentu dikerjakan kelompok lain. Kalau LKPD-nya sama, namun maksudnya LKPD-nya sama, tapi kelompoknya berbeda mengerjakan, apa harus dibuat per kelompok Google Doc-nya? Terima kasih. Oh iya.
Mangga, mungkin langsung Kang Rizky. Ya, baik. Ya, jadi kalau Google Doc itu bisa dijadikan sebagai template, Pak ya. Nah, template-nya itu Bapak buat satu LKPD ya, yang apa namanya, yang sebagai masternya. Nah, kemudian nanti Bapak kirimkan linknya ke peserta didik. Nah, instruksikan kepada peserta didik untuk make a copy. Nah, make a copy itu adalah buat salinan. Nah, maka buat salinan tersebut itu sudah menjadi miliknya mereka masing-masing. Meskipun LKPD-nya itu dibuat oleh Bapak. Seperti itu. Nah, contohnya misalkan Bapak membuat satu LKPD, nah kemudian di setiap kelompok itu mengerjakan LKPD-nya sama, seperti itu misalkan seperti itu ya. Nah, LKPD ini kemudian dikirimkan linknya oleh Bapak kepada setiap kelompok. Nah, otomatis LKPD yang linknya tersebut, nah itu bisa langsung ya, bisa di apa namanya, murid tersebut langsung pada LKPD yang pada satu tempat yang tadi. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya akan coba praktikkan. Contohnya jendela saja ya. Oke. Misalkan saya membuat dokumen baru ya di sini. File, kemudian baru, kemudian dokumen. Oke. Nah, misalkan di sini LKPD ya. Judul seperti itu. Oke. Misalkan kelompok berapa? 1 misalkan ya. Nah, misalkan kelompok ini bisa kita gunakan sebagai drop down. Nah, caranya bagaimana drop down? Oke, nah ini dia kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Simpan. Nah, maka seperti ini. Kelompok 1, ini kelompok 2, misalkan seperti itu. Kemudian di sini adalah soalnya ya. Pertanyaan bla 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 bla, misalkan seperti itu. Nah, misalkan Bapak sudah selesai membuat suatu LKPD ya. Ini judulnya LKPD. Nah, ini sudah selesai nih LKPD-nya. Misalkan seperti ini. Nah, kemudian Bapak bagikan ya. Bagikan linknya. Siapa saja yang punya link ini. Kemudian salin link. Oke. Seperti itu. Nah, contohnya saya akan membuka di sebentar ya, di mana ya? Di sini coba ya, tapi pakai akun yang lain ya. Misalkan akun yang lainnya, contohnya yang ini aja. Nah, ini sebagai siswa. Ini adalah saya tampilannya sebagai siswa ya. Sebagai siswa tampilannya. Misalkan ini untuk kelompok 2. Nah, maka kelompok 2 yang harus dilakukan adalah klik file, kemudian di sini adalah buat salinan. Nah, buat salinan ya, kita ubah misalkan ini LKPD kelompok 2. Buat salinan. Oke, nah berarti yang salinan ini adalah dia yang punya dokumen ini, dokumen ini dimiliki oleh kelompok 2 seperti itu. Bukan lagi dokumen yang sudah dibuat oleh Bapak. Seperti itu. Maka bisa langsung gunakan ya sebagai dokumen kelompok 2. Kalau misalkan kelompok 2-nya ingin bekerja sama ya, sama-sama, tinggal ketua kelompoknya aja bagikan linknya seperti itu ya. Bagian linknya, kemudian siapa memiliki link, nah bagikanlah di grup kelompoknya seperti itu. Udah selesai. Itu mungkin Ibu. Terima kasih, Pak. Terjawab ya Pak Mariono ya. Walaupun kalau saya lihat di chat teman-teman ini pada ingin praktek, waktunya kurang katanya Pak. Saya
lihat sudah tidak ada resen, tapi masih ada satu pertanyaan di chat. Izin ya Bu Neng, mungkin teman-teman semua menambah waktu sedikit. Dari Bu Cucu ini, Kang Rizky bertanya, bagaimana cara mengatur page setup? Saya pernah set legal, tapi pas di print jadi A4. Oke. Ya, silakan. Ya, untuk dokumen, Google Dokumen memang, sebentar saya sharein lagi ya. Contohnya saya sharein yang bahan ajar. Oke, ini sudah terlihat ya. Nah, di sini ada bahan ajar yang tadi ya, Bapak Ibu. Di sini ada saya mengukurannya itu menggunakan folio. Ya, folio itu kan F4 ya. Nah, cara mengatur page setup-nya itu memang tidak selengkap Word ya, Bapak Ibu. Kalau di Google Dokumen itu cukup di menu file ya. Kemudian di sini ada penataan halaman. Nah, kemudian ketika di penataan halaman itu diterapkannya ke seluruh dokumen atau konten yang hanya dipilih beberapa saja. Nah, kalau misalkan seluruh dokumen itu tidak perlu di blok terlebih dahulu teks mana yang mau diubah ya. Kemudian kalau seluruh dokumen, klik seluruh dokumen. Orientasinya ini mau landscape atau potret. Nah, potret paham ya, dan landscape juga. Kemudian ukuran kertasnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dipilih letter folio ya, sering yang kita gunakan A4, B5 seperti itu. Kalau F4 itu kan folio ya. Kalau misalkan A4 ya kita pilih A4 misalkan. Karena ini sebelumnya saya gunakan folio gitu. Kemudian di sini ada warnanya, latar belakang. Ini adalah margin. Nah, marginnya ini bisa diatur sampai 0 Bapak Ibu. Ya, tidak seperti Word itu tidak bisa sampai 0 ketika di print. Kemudian klik OK. Nah, maka berubah ini sudah menjadi A4 ya, sebelumnya F4. Nah, kalau misalkan ini kan A4 ya, berarti seharusnya ketika di print harus A4 dong ya. Nah, maka klik coba ya kita print. Klik file, kemudian cetak ya. Nah, kemudian ada pengaturan lagi di sini. Nah, misalkan di sini ada tujuannya mau ke printer yang mana ya. Ada Epson, kalau di sekolah saya Epson L3110. Ternyata tidak tampil ya sepertinya. Enggak tampil kalau ke printernya. Iya, saya coba share screen-nya yang seluruh layar ya. Oke. Oke, sudah tampil ya. Nah, di sini menunya itu di file ya, kemudian klik cetak. Nah, kemudian di sini ada tampilan cetak ya, seperti ini. Tujuannya mau kemana? Mau ke Epson, misalkan seperti itu, atau kemana ya, printernya yang ada aja di sana. Nah, misalkan saya ke Epson ya. Nah, di sini ada halaman. Halamannya semua ya biasa seperti itu. Nah, ukuran kertasnya Bapak Ibu di sini A4 karena kan tadi dokumennya Google dokumennya A4 kan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian halaman per lembarnya ya 1 ya. Kalau halaman per lembarnya 2 maka akan dibagi 2 seperti itu. Nah, kemudian marginnya default ya. Bawaan dari Google Doc-nya. Kualitasnya kalau paling bagus sih 720 dpi ya. Ini yang standar. Nah, skalanya ya Bapak Ibu ya ini 100 atau misalkan ini default aja ya. Nah, kalau misalkan ingin dikecilin tampilannya misalkan jadi 50. Nah, skalanya itu maka jadi 50 ukurannya. Tapi ini kan supaya ini default aja. Nah, seperti itu. Tuh, ini kan tidak berubah ya Bapak Ibu. A4. Tinggal dicetak aja udah langsung ke printer. Nah, seperti itu. Jadi yang pastikan ya page setup yang ada di klik file penataan halamannya itu ukuran kertasnya A4, kemudian oke. Kemudian ketika dicetak pun, nah di sini ukuran kertasnya juga A4. Nah, jangan sampai yang di Google dokumennya F4 tapi dicetaknya A4, nanti kepotong seperti itu.
Itu Ibu untuk pertanyaan yang tadi. Ya, mudah-mudahan terjawab Bu Cucu ya, dan ngeprintnya tidak lagi keluar A4. Baik, ini nggak terasa nih waktu kita sudah lebih 6 menit dari biasanya, tapi teman-teman di sini mungkin saya ini juga nih ke Kang Dero, banyak pesan di chat teman-teman. Pak Rizky mungkin bisa ditambah lagi partnya, terus kemudian nanti part 2 langsung praktek. Mungkin teman-teman pengalaman dari Canva, kalau Canva itu kita langsung praktek ya. Jadi tadi juga banyak yang ingin bertanya tapi bingung. Tapi terus terang ini menarik sekali Pak Rizky, luar biasa. Kasih aplaus teman-teman untuk ilmu yang luar biasa malam ini dari Pak Rizky. Hatur nuhun sekali lagi Pak Rizky atas ilmunya. Ya, baik teman-teman, karena waktu juga, tapi mudah-mudahan nanti disediakan kembali oleh Canva Lovers Nusantara lewat Kang Dero. Jadi kita bisa ketemu di part 2, bahkan mungkin sampai part-part berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa semahir Kang Rizky, bisa ngulik lagi. Dan ternyata luar biasa, rahasia Google Docs ini banyak sekali. Fitur-fiturnya banyak. Saya juga tadi, kalau bahasa Sunda bilang olohok, melihat LMS yang di-share oleh Kang Rizky. Masya Allah banyak banget, ternyata saya nggak tahu banyak gitu. Jadi kita memang harus sama-sama belajar. Baik teman-teman, tadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Kang Rizky di webinar kita yang nggak terasa ini webinar ke-26. Kita ngulik fitur-fitur Google Doc, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Tapi seperti Pak Rizky sampaikan, khususnya adalah buat kita semua, menambah wawasan kepada kita semua. Nah, menginjak kepada acara terakhir sebelum sesi foto, mungkin sesi foto dulu atau ditutup dulu, saya tutup dulu aja mungkin ya. Sesi foto dulu aja. Silahkan kepada teman-teman semua untuk membuka kameranya. Luar biasa, keren. Tapi saya mengingatkan kembali untuk teman-teman, link presensi sudah di-share tadi di grup chat. Silahkan untuk melakukan presensi sebelum jam 23.59. Dan untuk sesi foto ini, mohon untuk tidak chat dulu, karena mungkin akan tertutup teman-temannya. Silahkan. Saya tutup chatnya ya. Ya, mangga, Bu Neng. Di sini mungkin kita sama-sama melakukan screenshot ya Bu Neng ya. Ya. Saya coba screenshot. Oke, gayanya serius sekali ya, karena udah malam nih. Ya, saya coba mulai ya. 1, 2, 3. Masih ada chat masuk nih, angkat tangan, kayaknya tertutup. Boleh sekali lagi dengan gaya manisnya malam ini. 1, 2, 3. Iya, saya sudah. Bu Neng sudah mengambil SS-nya? Sudah, oke. Alhamdulillah. Ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada penonton. Kita bisa bersua kembali di Canva Lovers Nusantara ini, dan senang sekali tadi langsung pasti Kang Rizky harus bergabung dengan kita, karena kita masih ingin ngulik ilmu dari Kang Rizky. Baik, teman-teman, mari sebelum kita tutup kegiatan webinar malam ini, saya mungkin akan mengucapkan pantun nih yang terakhir di webinar kali ini. Menanam padi selalu di sawah. Cakep. Meski ada banyak hamanya. Andai ada salah yang pada diri yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, mari kita tutup sama Ibu malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, kemudian kegiatan kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat pada Bapak Ibu. Mohon maaf pada malam hari ini waktunya tidak terasa, sampai sekarang hampir jam 9:30. Tapi mudah-mudahan ini bisa berikan manfaat kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, selamat istirahat buat semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam Bapak Ibu semuanya. Hatur nuhun. Boleh istirahat. Terima kasih Kang Rizky.
Tony mengangkat tangan, ini ada apa nih Pak Tony? Oke, saya tutup ya. Silakan nih Ya, Bapak Ibu jika makasih. mau istirahat. Ya, Atur nuhun Bu Neng. Itu Ya, tadi makasih dari ya. Item Collection yang mau disampaikan Ya, nggak Bu tadi. Neng? Lihat baju-bajunya nih yang keren. Dari tadi Ya, video Item Collection, kita lihat baju-bajunya yang ya, keren. Gimana nih caranya? ya, ya.